Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita kembali lagi ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, market bounce ya sebesar 1,85% dengan total market cap di angka 3,29 triliun US dollars. Nah, ini kalau secara TA kita bisa di sini Bitcoin tuh berhasil mantul di struktur 91.906 kemarin ya. Lebih tepatnya kemarin lusa lah ya. Nah, setelah itu dia mulai mencoba untuk retest ke EMA20, belum kena sih ya, belum kena, tetapi mulai ada wick. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah MA20 akan mulai menjadi tukang pukul atau tidak nih ya, karena ya kalau udah jadi tukang pukul ya buat lo yang ada barang-barang di bear market, barang TCI kemungkinan besar ingatlah ya, cukup menyebalkan begitu ya. Dan ngomongin soal jadi tukang pukul, sudah terjadi juga death cross dari kemarin-kemarin, tepatnya di tanggal 4 Januari begitu. Jadi ya kita lihat apakah Bitcoin bisa menaklukkan MA20 atau enggak. Jadi bisa dibilang sekarang ini adalah duel antara dua ini ya, antara support dan resisten. Untuk supportnya itu di angka 91.906, sementara resistennya di MA20 ya. Tinggal kita lihat dari duel ini siapa yang menang begitu ya. Oke, next kalau kita bisa di sini juga andaikan sampai jebol pun sebenarnya masih banyak support ya. Masih ada 89.800-an, 87.200-an, dan ya kalau sampai itu tiga jebol masih ada juga BSB. Kemarin sempat ada yang nanya kan ya, Bang, apakah Bitcoin merindukan BSB katanya ya? Ya sebenarnya kalau sampai ke situ pun ya boleh-boleh aja, begitu boleh aja sampai masuk lagi ke situ. Nah kalau kita ngomongin 2021 nih perbandingan sama ini ya, cycle berarti tahun new all time high, itu perbandingan seperti ke 2021, dia juga nyaris kena BSB. Ya kalau kita lihat di sini dia nyaris kena BSB, tetapi akhirnya enggak ya, malah ketahan oleh MA50 di daily begitu. Jadi ya kita lihat aja apakah dia akan kena BSB nggak kali ini begitu ya. Oke, next, waduh, kita ini udah ini juga sih, udah lumayan lama ya, kita tutup aja dulu. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya itu mana indeks dolar? Oke. Kondisi indeks dolar ini kembali menguat dan menembus 109,251. Nah, ini korelasinya jadi nggak normal lagi nih ya. Jadi ya ternyata masih belum kembali seperti zaman sebelum 2024 ya. Jadi hari ini rally, sementara Bitcoin juga hari ini rally. Biasanya korelasinya kebalik kan. Jadi kalau indeks dolar turun, Bitcoin naik. Kalau Bitcoin naik, indeks dolar turun. Biasanya seperti itu ya. Nah, tapi apapun itu dia mulai mencoba untuk menembus 109,251 ya, at least kemarin. Sekarang kan hari Sabtu, jadi hari Sabtu ya nggak ada ini ya, nggak ada pergerakan karena market close gitu. Kita lihat lagi hari Senin. Kita lihat hari Senin, apakah indeks dolar bisa mempertahankan 109,251 begitu ya. Next, Bitcoin dominance. Bitcoin dominance kembali membuat higher high ya. Buat higher high. Kita lihat apakah dia akan mulai retest ke beberapa resisten di sini ya. Ada di 58,59, 58,99 dan 59,30 ya. Nah, jadi ya ini ya kita bisa ketok palu ya bahwa kemarin di sini di bulan Januari kemarin ini tanggal 3 sampai tanggal 6 lagi-lagi adalah mini altcoin season, di mana ya kita masih belum dapat full on liquidity lah, kasar seperti itu ya. Di mana balance sheet juga masih terus cenderung turun sebenarnya. Jadi ya suka nggak suka secara datanya ya, saat balance sheet terus turun atau turunnya steep lah seperti di sini ya. Turunnya tuh terus gitu ya. Sulit untuk kita bisa masuk ke altcoin season kalau belum ada terjadi peningkatan begitu ya. Sekali lagi ini kasus kalau balance sheetnya terus turun seperti ini. Kalau balance sheetnya itu flat ya, flat atau ya turun tapi tipis-tipis, itu masih bisa kita dapat altcoin season begitu. Tapi
berdasarkan dari cycle sebelumnya ya di 2000 ya arguably dari 2018 sampai 2019 kita bisa lihat di sini saat balance sheet mulai naik disitulah baru terjadi altcoin season. Begitu yang inilah bisa dibilang altcoin season yang konsisten. Begitu. Sebelum-sebelumnya kalau masih balance sheetnya terus turun dengan tajam seperti ini, biasanya hanya akan terjadi fake out. Seperti sini, fake out ya. Lalu terjadi lagi fake out di sini, dan di sini. Jadi udah 4 kali nih terjadi ya. Oke. Next kita akan masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari Amrik, di mana salah satu strategis dari Bank of America dia menyatakan bahwa kemungkinan besar the Fed tidak akan melakukan rate cuts lagi di 2025. Begitu. Alasannya kenapa? Alasannya menurut dia karena si job market ini menunjukkan kekuatan ya, menunjukkan strength mereka belakangan ini. Begitu. Salah satunya mulai dari kemarin NFP, lalu juga data-data pengangguran juga mulai turun, initial job claim juga lumayan gitu ya. Nah itu membuat si strategis dari si Bank of America ini menyatakan bahwa kemungkinan besar di 2025 the Fed tidak akan melakukan penurunan lagi interest rate. Nah tapi apapun itu ya, kalau menurut gua sih gini deh ya, apa yang dikatakan the Fed ya, apa data yang sekarang muncul itu bukanlah jaminan pasti ke depannya akan terus seperti itu ya. Faktanya ya di Juni 2019 The Fed menyatakan bahwa mereka tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate dalam waktu dekat. Bahkan kemungkinan besar the next cutting rates itu di 2020. Tapi faktanya di bulan Juli datanya jelek ya. Ya sudah, ujung-ujungnya turun. Begitu ya. Nah kalau mau ngomong misalkan si Jerome Powell tahu bahwa di Juli bakal jelek, dia kemungkinan besar nggak akan sesumbar ngomong kita nggak akan turun kan interest rate. Nah artinya apa? Sekelas Jerome Powell pun gitu ya, itu tidak akan pernah bisa tahu apakah tiba-tiba market bisa berubah dengan cepat. Begitu ya. Ya jadi kalau gua pribadi sih bahkan untuk fundamental pun santai aja ya, kita tunggu sampai tanggal mainnya gitu, kita tunggu sampai hari H-nya. Saat datanya keluar jelek nggak? Kalau datanya keluar jelek ya sudah, kita siap-siap aja, bisa apapun bisa terjadi. Begitu. Jadi ingat apa yang dikatakan oleh the Fed, apa yang dikatakan oleh strategis, oleh analis dan lain-lain, itu semua boleh-boleh aja kita dengar sebagai sebagai acuan ya, tapi bukan sebagai bukan sebagai prediksi yang tidak mungkin salah gitu, karena pada faktanya ya udah berapa kali salah gitu, dan berapa kali the Fed menyatakan A, taunya yang kejadian Z begitu ya. Oke. Economic calendar hari ini nggak ada apa-apa ya karena sudah hari Sabtu, jadi kita bisa lebih fokus ke TA. Besok kita akan update mengenai seminggu ke depan ada apa aja yang penting gitu ya. Next kita akan masuk ke buy limit mungkin ya, langsung aja. Nah tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain.
Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sayangnya tidak dapat posisi long kemarin ya, karena hanya retest sekali saja pada tanggal 9 Januari. Tanggal 10-nya tidak terjadi retest kedua, maka dari itu kita nggak punya posisi long. Ya, jadi belum ada setup lagi ya. Sekarang ke spotnya deh. Untuk spotnya di angka 91.906, 89.851 dan 87.216. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk futuresnya lagi-lagi seperti yang gue sudah bahas tadi ya, belum ada setup lagi. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di angka 3.280 sebagai resisten. Artinya hari ini kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP kita bisa pertimbangkan di angka 3.158 atau boleh juga di BSB atas, yaitu di angka 3.186. Artinya BSB atas sedikit lebih konservatif, untuk di 3.158 lebih agresif ya. Posisi spot di angka 3.198, 3.013 yang confluence dengan EMA 200 dan di 2.828 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Tetapi sebelum kita tutup, gua ada beberapa hal yang pengen gue omongin ya. Yang pertama, sekali lagi penekanan gua adalah kita harus lihat MA20 dan 91.906 ya. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Gitu. Ini adalah duel gitu ya. Kalau MA20 menang dan terus ke reject, ya sudah, possibility-nya kita bisa lanjut ke bawah. Nah, ini terjadi mungkin seperti perbandingannya tuh kalau ke reject ya. Kalau ke reject itu perbandingannya seperti di tahun mana ya? Nah, di sini nih ya. Jebol, MA20-nya jadi resisten, boom, bisa kapitulasi begitu ya. Nah, tapi kalau ternyata MA20-nya berhasil di reclaim, ya itu masih ada kesempatan begitu. Seperti di sini nih. Jebol, MA20-nya taunya gagal menjadi resisten, naik lagi, begitu ya. Nah ya tinggal gitu aja, as simple as that. Begitu, kita nggak perlu kayak, wah lihat nih 20 pasti tembus, nggak perlu gituan ya, nggak perlu sok tahu market mau ngapain. Ya kalau memang belum terjadi ya kita lihat aja, kita bereaksi sama apa yang diberikan oleh market, begitu ya. Dan terus satu lagi. Untuk mungkin para newbies yang sekarang ngerasa bahwa aduh gila ya kripto nih, nggak nyangka nih, nggak seperti ini biasa cycle-cycle sebelumnya, siapa bilang begitu ya. Kita lihat di 2021 deh ya, karena ini perbandingan secara teori cycle tuh mirip tahun-tahun new all time high begitu ya. Nah kita bisa di sini, wah 2021 tuh beda, lebih subur ya, nggak kayak zaman sekarang. Siapa bilang ya, ini minus 30% loh ya. Nah sementara lu sekarang udah banyak yang komplain, waduh gila nih kripto kacau, bikin boncos ya. Sekarang itu kondisinya Bitcoin ke harga running masih baru minus 12%. Ke week terendah itu baru 16%. Kurang lebih setengah dari Januari 2021. Begitu. Jadi ya itu sekali lagi itu adalah kebiasaan kita. Begitu ya, memang normal, itu memang psikologinya seperti itu ya. Kita tuh kadang-kadang mengingat masa lalu tuh dengan apa ya, rainbow tinted glass katanya disebutnya, dimana kita tuh cuma ingat yang bagus-bagusnya aja gitu kadang-kadang ya, tapi kita lupa dulu juga roller coaster begitu ya. Jadi ya menurut gue justru teori cycle tuh makin serem. Kenapa? Karena kemiripannya tuh gila dari cycle ke cycle, cuma perbedaannya apa? Ya cycle kali ini apakah mengikuti yang mana nih? Lebih mendekati yang seperti 2021 atau yang 2016 atau yang sebelumnya? Nah kali ini kita tuh kayak hybrid. Di awal mirip-mirip kayak 2016 nih. Lo bisa lihat awalnya lebih rapi kan? Rally, koreksi, rally, koreksi, rally. Nah di sini kita dikasih apa? Kita dikasih dua hype ya. Kita dikasih ETF spot ya. BlackRock, lalu dikasih juga hype halving. Nah, setelah hype-nya masuk ke market, kita lebih mendekati seperti 2021. Jadi, ya gini, cycle tuh gak akan sama persis, ya. Tetapi dia suka berirama. Cuman beriramanya dia mungkin akan ngambil
irama cycle kemarin atau kemarin lusa. Nah, itu yang kita nggak pernah bisa tahu. Begitu. Tetapi secara garis besarnya teori cycle ini sampai sekarang cukup mengerikan akurasinya. Begitu ya. Tapi gini, pasti ada yang nanya nih, Bang, oke Bang, menurut teori cycle bisa sampai harga berapa? Kalau teori 28 November itu nggak ada target angka berapa, begitu. Yang cuma mereka bisa perlihatkan datanya adalah kira-kira di tanggal berapa atau di bulan berapa dia akan new all time high atau bisa dibilang cycle top, dan di mana dia akan membuat bottom, begitu ya. Nah, stay tune aja, nanti kita akan bahas teori 28 November dengan lebih detail. Sekarang gue masih belum mau karena gue udah bahas dari cycle kemarin, tapi cycle kemarin orang gak ada yang peduli, begitu ya. Jadi karena ya kalau gue perhatiin karena memang belum relevan lah, belum terlalu dekat dengan ya akhir cycle gitu, makanya orang semua cenderung nggak peduli ya. Jadi gue juga ngapain buang-buang waktu gitu, gue bikin video yang orang masih belum tertarik. Ntar deh ya kalau sudah lebih mendekati ke masa-masa yang lebih relevan, begitu ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar mudah, tapi sudah banyak sekali orang yang merasakan bahwa tidak semudah itu, gitu ya, karena butuh konsistensi, butuh komitmen, begitu ya. Nah, jadi lakukan 3 golden rules itu ya, diadopsi, diresapi dengan baik, udah gitu ya dicampur dengan DCA, ya kita bisa lihat udah banyak lah orang-orang yang testimoni di DCWT sesi kedua ya. Ya banyaknya yang merasakan lebih tenang trading tuh, jadi nggak stres ya, nggak stres tapi profit kan asik banget gitu ya, asiknya luar biasa itu. Nah tapi ya sampai sekarang, terutama lucunya ironisnya para newbies itu lebih suka ya tebak-tebakan tuh bikin stres. Serius, tahu dari mana Bang bikin stres? Ya gue dulu tebak-tebakan dan stres, begitu. Jadi ya janganlah, begitu ya. Apa yang gue katakan di sini itu adalah hasil pengalaman gue berapa cycle lalu jatuh bangun, begitu. Jadi gue pengen para keluarga TCI nggak perlu jatuh bangun sama kayak gue, gitu ya, supaya bisa langsung skip deh masa-masa nggak enak ya, gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi ingat, hati-hati jangan kebanyakan nabur hal buruk. Taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.